Mana yang kecil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi sama Bapak untuk pelajaran geografi. Kalian mau istirahat dulu 5 menit ya? Berdiri dulu, berdiri, berdiri, gerak biar nggak pegal ya, 5 menit ya, sebelum nanti dilanjut pelajaran geografi. Ya, nggak usah keluar kelas, Apa Pak? nggak usah keluar kelas, berdiri aja deh jalan apa, biar nggak pegal duduk. Berdiri. Udah Pak berdiri. Udah Pak. Udah cukup? Udah. Udah siap mengikuti pelajaran geografi? Siap, siap. Siap. Kalau udah siap, tolong tertib ya, perhatikan. Iya Pak. Iya Pak. Mari kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Semoga Allah membimbing kita, memberikan kemudahan kita untuk belajar Al-Fatihah. Oh, gitu. Iya. Baik, anak-anakku, gimana rasanya sekarang pakai kursi dan ada mejanya? Lebih lebih nyaman nggak? Aman. Lebih enak untuk belajarnya? Ya. Ya, Bapak berharap semakin tambah semangat ya belajarnya, eh, baik yang di Jatisari, di Margamulya, dengan semakin membaiknya fasilitas atau sarana prasarana pembelajaran. Ini selamat bergabung juga. Nih ada kawan-kawan dari Bojongkoneng ya, dari Alfu Hasanah. Ini siapa namanya yang atas nama Sabila, ini ada berdua, siapa coba buka mic-nya. Kenalan tuh. Yang lain perhatikan ya. Perkenalkan, nama saya Syabila Hanifah Al-Fatah, bisa dipanggil Bila. Bila. Perkenalkan, nama saya Putriana Maharani, bisa dipanggil Putri. Putri. Bila sama Putri ya. Kalau Bila asalnya dari mana? Cikarang. Gimana? Cikarang, Cikarang. Kalau Putri dari Tasikmalaya. dari Tasikmalaya. Tasiknya di mana Putri? Di daerah Singaparna. Singaparna. Oke. Satu lagi Rivaldi, ini Rivaldi dari Alpo juga. Iya, maaf Bapak, tapi mikrofonnya bermasalah. Oh, coba bisa dibuka ininya nggak videonya? Pengen tahu wajahnya. Nah, bisa dibuka Rivaldi. Oke, sambil nunggu Rivaldi, Bapak mau absen yang dari Jatisari nih. Ya, siap. Jadi yang Bapak sebut namanya berdiri ya. Ya. Novi, Novi Nuryani, mana Novi? Berdiri. Iya. Amira,
Amira. Ya. Astriani. Hadir. Hai Rahma Yulianti. Siska Febriani. Ya, Kika Muhammad Ramdhani. Kika mana Kika? Sahrul Nurul Hakim. Bro, kita pakai baju naon, Bro? Koko. Oh ya, oke. Adli. Dewa. Yo. Rapi. Ya, Pak. Mana Rapi? Sakit. Dimas Pitiani. Ya. Hina. Dir. Ujang. Hadir, Pak. Ada yang belum disebut? Ada. Siapa? Andri. Mana? Aisyah, Kak. Aisyah. Aisyah. Itu yang sebelah Sarul nggak kelihatan siapa? Fahri. Iya Pak, kurang geser itu. Geser ke tengah, itu eta kosong. Siapa namanya? Fahri, Pak. Fahri. Kalian katanya kemarin mau nyusulin Bapak ke Marga Mulia, mau ngaliwat. Jemput Pak sini. Waduh, kan bawa kursi bapaknya jadi nggak muat buat ngejemput kalian. Sekarang yang Marga Mulia. Imam, mana Imam? Hadir Imam? Ya. Dodi. Fahmi. Izin, Fahmi kemana? izin katanya. Badrun. Sakit. Kaila. Suara Bapak terdengar jelas nggak? Jelas. Profi Sapitri. Citra. Nita. Ya. Ada yang belum disebut? Dari Marga Mulia? Siapa? Febi. Siapa namanya? Febi. Satu orang aja yang jawabnya, jangan banyakan. Happy. Febi. Ya. Oke, selamat bergabung ya Febi. Jelas ya. Baik, jadi kita lanjutkan belajar geografi ya. Jadi Bapak akan mengulangi sedikit, mengulas apa yang sudah disampaikan di minggu lalu. Ada yang ingat? Yang Bapak sampaikan minggu lalu apa aja? Apa yang kita pelajari? Konsep geografi. Apa? Konsep geografi. Konsep geografi. Terus? Terus lokasi, jarak, kejangkauan, morfologi. Terus? Aglomerasi, nilai guna, interaksi, diferensiasi, karakteristik antar ruang. Itu disebut apa? Konsep Geografi. ya. Jadi kita kemarin belajar, ini terbaca ya? Konsep dalam geografi atau dalam ruang lingkup geografi.
Kita kemarin belajar tentang apa? Lokasi ya. Lokasi itu ada apa aja? Ada lokasi apa? Absolut. Absolut. Dan relatif. Dan lokasi absolut itu apa maksudnya? Lokasi absolut berdasarkan lokasi atau letak astronomis. Berdasarkan letak Astronomis. berdasarkan letak astronomis. Ya, kalau relatif Berdasarkan geografis. berdasarkan Geografis. Posisi geografis. posisi geografis atas lokasi lain ya. Terus yang kedua kita belajar apa kemarin? Jarak. Jarak. Ya. Jarak apa? Ada jarak apa? Absolut. Absolut dan Relatif. 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 Ini ya, jadi minggu kemarin kita belajar tentang jarak absolut dan apa lokasi absolut dan lokasi relatif, jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut itu apa? Tentang dua lokasi berdasarkan satuan km. Ini satuan km atau disebut juga dengan jarak tempuh. Ya, kalau ini berdasarkan apa? Satuan waktu. Satuan waktu. Disebut juga dengan waktu tempuh. Tulisan Bapak kebaca nggak? Iya. Iya. Cukup kebaca nggak? Kekecilan. Kamera ada dua. Kecilan. Itu dua. Tapi terbaca ya? Masih terbaca nggak? Masih Pak. Nah, oke. Ini soal jarak ya. Dari jarak yang satuan kilometer pun, ya, yang jarak tempuh, yang absolut ini, ada yang lebih absolut lagi, yang itu yang pakai posisi apa? Mengukur dengan atau membandingkan antar letak astronomi. Kemarin kan Bapak udah mengajari simbol tentang letak astronomis ya? Yang derajat, menit, detik itu, yang bujur timur, bujur barat, lintang selatan, lintang utara, udah ya? Kalau saya Bapak ingatkan lagi, password dulu ya. Udah terlihat? Kelihatan. Iya.
Ini lokasi, kita belajar lokasi, lokasi absolut, relatif gitu ya. Terus ada jarak juga antar lokasi. Jadi ada jarak geometrik, ada jarak waktu namanya ya. Nah ini jarak geometrik. Nah jarak geometrik itu yang tadi pakai satuan kilometer. Nah ini yang disebut dengan lokasi absolut ya. Lokasi absolut itu ada garis-garisnya nih. Kalau garis yang vertikal nih, yang atas ke bawah disebut apa? Garis apa? Garis lintang, garis lurus. Kalau yang tegak lurus ya, itu namanya garis bujur. Bujur harus bujur imbit. Ini garis bujur ya. Kalau dia datar nih, yang horizontal namanya garis lintang. Oke ya. Nah ini posisi absolut, ada garis bujur dan garis lintangnya. Nah peta yang sama yang di sebelah kanannya itu disebut posisi relatif. Posisi relatif itu artinya posisi yang dia tidak diukur atau tidak ditandai oleh letak astronomis karena nggak ada garis bujur dan garis lintangnya. Ini petanya ya. Kelihatan nggak bedanya? Bila kelihatan ini bedanya bila Putri? Yang di Marga Mulia kelihatan ini? Bila kelihatan nggak nih bedanya dua peta ini? Dibuka mic-nya Bila. Kelihatan Bapak. Apa bedanya? Kalau yang absolut itu ada garis lintang dan bujurnya. Kalau yang relatif itu nggak ada garis lintang dan bujurnya. Oke, nah kenapa dia disebut relatif? Tadi nggak ada garis bujur dan nggak ada garis lintangnya. Nah, disebut relatif itu seperti ini contohnya ya, anak-anak. Misalkan nih, Bandung itu lokasinya sebelah mana sih, gitu kan? Ya, lokasinya bisa dijawab dengan secara relatif. Kalau misalkan bisa dijawab sebelah utaranya Bandung, gitu kan? Bisa dijawab sebelah mananya Cianjur? Bandung. Ayo, yang di Jatisari atau di Marga Mulia. Bandung sebelah mana Cianjur? Utara. Ingat ya, dan Bapak udah ajarin kemarin. Jadi kalau iya kelihatan ini, yang tanda merah kelihatan ya. Jadi kalau kita melihat peta, ya peta seperti ini, yang bagian atas itu pasti arah utara. Ya, ini utara nih. Kalau di utara berarti ke bawah ini. Nih. Kalau ke atas ini utara, ke bawah berarti selatan. Kalau ke arah kanan berarti ke sebelah kiri. Nah, kalau pertanyaannya sekarang, Bandung itu sebelah mananya Cianjur? Barat. Bandung sebelah mananya Cianjur? Ini kan Cianjur, ini Bandung.
Barat. Sebelah timur dong. Timur. Kan pertanyaannya Bandung sebelah mananya Cianjur? Oh, itu Cianjur. Kan sebelah timur ini. Ya. Nah, ini kan Cianjur nih. Dari Cianjur berarti kalau mau ke Bandung ke arah Timur. timur ke sini kan ke kanan nih kan. Oke, Oke. itu ya itu lokasi ya. Nah, bujur barat, bujur timur tuh kalau ini bola bumi ya, bola bumi itu batas atau acuan untuk garis lintang itu adalah ekuator nih atau garis khatulistiwa. Ini adalah garis yang membelah bumi, membagi bumi utara dan selatan. Ya. Ini utara, ini selatan. Dibagi dua nih, tengah-tengahnya oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa gitu ya, yang melintasi juga negara kita. Garis khatulistiwa ini. Nah, kalau yang di utara garis ekuator, garis khatulistiwa disebut dengan garis lintang. Ini kan horizontal ya, disebut lintang utara atau di sebelah utara dari garis ekuator. Nah, kalau garis lintang ini lintang apa nih? Ini lintang apa ini? Selatan. Lintang halo? Lintang selatan. Jadi kalau lintang itu nggak ada lintang timur. Lintang itu hanya ada lintang utara dan lintang selatan. Ya, jadi kalau yang ini nih, yang di bagian utara, sekali lagi nih yang ke atas itu kan, ini kan kutub utara ya, yang di atas, yang di bawah ini kutub selatan. Jadi kalau garis lintang yang di sebelah atas nih, atas dari garis ekuator, gitu ya, itu disebut dengan lintang utara. Kalau yang di bawah ini lintang selatan. Nah, untuk garis bujur itu garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan gitu ya. Ini nih, makanya dia tegak. Kalau kelihatan dia di bidang datar itu jadi tegak karena ini bola, dia melengkung gitu ya. Nah, garis tengahnya apa yang membagi antara timur dan baratnya, yaitu yang disebut dengan garis meridien. Garis meridien itu lokasinya ada di Greenwich, melintasi Greenwich ya, melintasi Inggris, Portugal, Afrika Barat dan seterusnya nih ya. Ini disebut garis meridien, garis yang membelah bumi menjadi barat dan timur. Kalau tadi ekuator, garis yang membelah bumi menjadi dua, utara dan selatan. Kalau ini garis yang membelah bumi barat dan timur. Sehingga kalau tadi kita mengenal garis bujur, ya, garis bujur itu garis yang tegak ini nih, garis yang dari bawah ke atas. Kalau dia di sebelah kanan garis meridien disebut bujur timur. Oke, bagus. Kalau dia di sebelah barat garis meridien disebut bujur barat. Oke ya, jadi itu mulai membiasakan ya tentang arah secara makro ya, tentang arah lokasi kita di muka bumi. Tadi kita belajar geografi itu belajar tentang gambaran tentang bumi di mana tempat manusia hidup. Baik, lanjut ya dengan jarak. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi jarak absolut dan jarak
relatif. Jadi meskipun dihitung dengan kilometer nih, jarak antara Bandung dan ini Bandung ya, Bandung ke Jakarta, ya, Bandung ke Jakarta. Jaraknya berapa, waktu tempuhnya berapa lama? 2 jam. Berapa? 2 jam 2 jam 20 20 menit. menit. Nah, itu yang disebut dengan jarak relatif, ya. Jarak relatif. Kalau pakai mobil, ya. Kalau pakai mobil, kalau pakai motor, mungkin jarak waktu tempuhnya beda lagi. Kalau jalan kaki, waktu tempuhnya lebih lama lagi, ya. Kalau pakai kuda, mungkin beda lagi waktu tempuhnya. Itu yang disebut dengan jarak relatif, ya, diukur dengan satuan waktu. Nah, ini jarak yang satuan kilometer juga bisa disebut relatif, ya. Karena nanti kita akan mengenal jarak itu berdasarkan rute. Ini jarak tempuhnya berapa kilometer? 153 kilometer, gitu ya. Nah, 153 kilometer itu kalau dia melalui jalur ini kan, Mobil. melalui jalur ini. Ya. Jadi mau pakai mobil, mau jalan kaki, mau pakai motor, mau pakai kuda, gitu ya. Kalau dia melalui rute ini, maka jarak tempuhnya adalah 153 kilometer. Ya. Ini lewat jalan tol Pak Purbalarang. Lanjut ke jalan tol Cikampek. Tapi beda lagi. Jarak tempuhnya kalau dari Bandung lewat Cianjur. Lewat Cianjur ke sini, lewat Puncak, ya. Lewat Puncak ke Bogor, terus lewat tol Jagorawi ke Jakarta, ini bisa beda lagi nih, nggak 153 kilometer. Artinya apa? Artinya jarak satuan kilometer pun bisa jadi relatif, gitu ya. Ya, masih punya unsur relativitasnya. Bisa beda-beda. Beda lagi dari Bandung mau ke Jakarta lewat Cianjur, ke Sukabumi dulu, gitu ya. Baru ke Bogor. Itu beda lagi. Nah, kalau yang disebut dengan jarak absolut, gitu ya, itu adalah jarak yang menghubungkan, ya, dari secara geometrik itu membandingkan antara titik lokasi astronomisnya. Di lokasi astronomis Bandung dengan lokasi astronomis Jakarta, ya. Artinya apa? Artinya kita harus cari tahu dulu Bandung ini lokasi Bandung ini, ya, titik ini berada di bujur mana dan lintang mana, gitu ya, dan berapa derajat, gitu ya, di bujur. Tadi ya, derajat itu dihitung dari ini. Kalau lintang itu diukur dari dari ekuator, berarti ekuator ini menjadi rujukan 0 derajat. Nah, jadi kalau ke utara berarti dia 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, ya. Berarti kalau garis ini berarti garis 15 derajat, ya. Ini ke sini minus, ya, artinya minus itu ke selatan. Nah, kalau garis bujur itu kalau ke timur itu dia sama nih, ya, per 15 derajat. Jadi kita melihat berada di kotak mana nih. Di Jakarta kan di sini, ya. Kelihatan nggak? Jakarta berada di sini berarti ada di kotak ini nih. Ini garis yang membatasinya nih. Ya. Jadi kita udah bisa tahu nih lokasi berdasarkan astronomisnya. Bandung, ini kan di sini nih Bandung, ya.
Itu ada di kotak yang berbeda nih, kotaknya ini. Ya. Ini bujur apa garis lintang ya. Berapa derajatnya? Ini perbedaan 15 derajat. Ini garis bujurnya. Ini garis bujurnya Indonesia itu pasti garis bujur timur. Kenapa? Karena Indonesia di sebelah timur dari garis meridian tadi. Ya. Maka disebut dengan garis bujur. Kalau Jawa Barat, ini lintangnya lintang selatan. Kenapa? Karena dia di selatan garis khatulistiwa. Oke, sampai sini paham? Sebelum masuk kita ke cara menghitung. Nah, jadi tadi gimana untuk mengetahui jarak absolut itu, kita harus membandingkan dua titik yang harus ada informasi atau ada data posisi astronomisnya itu ya, atau lokasi astronomis dari dua titik yang mau kita bandingkan. Nah, caranya adalah ini ya. Kemarin kita juga udah mengulas ini. Jadi letak astronomis Jakarta itu 6 derajat 12 menit lintang selatan. Ya. Posisi Jakarta. LS itu lintang selatan. Dan posisi dari bujur timurnya adalah 106 derajat 48 menit bujur timur. Itu namanya letak astronomis. Jadi letak astronomis itu akan ditandai dengan angka-angka seperti ini ya. Kalau ini tuh artinya derajat. Kalau ada apa ini tanda petik 1 itu 2 menit namanya ya. Jadi 6 derajat 12 menit. Nanti kalau petiknya 2 itu detik. Nah, sementara Bandung letak astronomisnya itu 6 derajat 55 menit lintang selatan dan 107 derajat 36 menit bujur timur. Nah, kita sekarang mari kita konversi. Mari kita ubah dari derajat menjadi satuan kilometer ya. Nah, ini sudah ada rumusnya nih, sudah ada perhitungannya. 1 derajat bujur atau lintang itu sama dengan ini koma maksudnya 111,322 km ya. Jadi 1 derajat antar apa ini 0 sampai 90 derajat ya. Jadi setiap derajatnya itu ini 0 derajat, 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat, 6 derajat, 7 derajat, 4 derajat, 9 derajat, 10 derajat, 11 derajat, 12 derajat, 13 derajat, 14 derajat, 15 derajat. Nah, ini garis ini maksud 15 derajat. Nah, setiap derajatnya itu jarak kilometernya itu 111 kilometer ya, 111 kilometer atau 111,3 sekian kilometer. Dari mana nih dapat angka 113 itu? Ada yang tahu nggak? Angka 111 km itu diperoleh dari cara membagi ini panjang lingkaran bumi ini nih. Lingkaran bumi ini panjangnya berapa? Ada yang pegang handphone nggak? Coba searching. Panjang lingkar bumi 40.000 kilometer ya, 40.000 sekian ya, 40.008 sekian kilometer. Ini lingkar bumi. Nah, lingkar bumi ini kalau namanya satu lingkaran itu berapa derajat?
Jumlah satu lingkaran penuh. 30. Berapa? 100. Terus 300. 360 derajat ya. Kan kalau kita membuat apa garis kuadran ya, kalau dia tegak lurus di sini nih sudutnya 90 derajat kan segini, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. 90 kali 4, jadi totalnya 360. Dan kalau setengah segini berarti 180 derajat. Nah, jadi untuk mengetahui 1 derajat itu berapa kilometer dengan cara membagi luas keliling bola bumi yang tadi kelilingnya adalah 40.000 sekian kilometer dibagi 360. Maka dapatlah 111 kilometer setiap derajatnya itu. Nah, jadi kita tahu kalau 6 derajat itu berarti tinggal dikali aja 6 kali 111,32 kilometer gitu ya. Jadi artinya jarak Jakarta itu dari garis Katulistiwa ya. Jadi jarak, ulangi ya, Bapak ulangi nih. Posisi Jakarta dari garis Katulistiwa, nih dari ini ya. Dari garis Katulistiwa nih. Jaraknya adalah 111 kali 6. Karena 1 derajatnya itu 111 ya. Jadi jaraknya adalah 666 kilometer di sebelah selatan garis Katulistiwa. Sampai sini paham nggak? Kalau belum paham, ngacung ya. Atau bilang. Jadi 1 derajat itu 111, baik itu bujur maupun bintang. Nah, sementara 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Ya. Jadi 1 derajat tadi di muka bumi itu di dalam putaran waktu itu sama dengan 60 menit. Nah, ini yang dimaksud dengan 12 menit itu artinya berapa nih jaraknya gitu kan? Karena 1 menitnya itu 1885 meter. Ya. Jadi kalau di sini tertulis 12 menit, artinya 12 kali 1885 meter. Ya. Oke, nah kita harus banyak latihan ya untuk nanti memahami jarak. Nah, sehingga kalau mau menghitung jarak absolut antara Jakarta dengan Bandung gitu ya. Tadi kan informasinya letak astronomisnya bahwa Bandung adalah 6 derajat 55 menit ya ini ya. Jakarta 6 derajat 12 menit. Ini pakai ukuran lintang selatannya nih ya. Nah, 6 derajat 55 menit dikurangi 6 derajat 12 menit sama dengan 43 menit. 6 kurangi 0 ya, tinggal 55 dikurangi 12 ya. Oke, dapat 43 menit. Nah, tinggal 43 menit ini dikali berapa? 1885 karena 1 menitnya 1885 meter. Dapatlah 81.070 meter. Ya. Nah, kalau dirubah jadi kilometer berarti dibagi 1000 ya. Karena 1 kilometer sama dengan 1 berapa meter? 1000 ya. 81 kilometer. Nah, inilah jarak garis ini nih, garis yang kecil ini nih. Kelihatan garisnya?
garis lurus nih. Ini jarak absolut antara Jakarta dengan Bandung itu jarak absolutnya 81 kilometer. Ya. Kalau tadi 153 kilometer itu adalah jarak tempuh nih ya. Jarak yang ditempuh. Namanya juga jarak tempuh. Ada waktu tempuh, waktu yang ditempuh gitu ya. Waktu yang dijalani. Nah, kalau ini adalah jarak absolut berdasarkan geometrik ya, berdasarkan letak astronomis. Nah, sekarang kita berlatih coba ya. Pada pegang handphone nggak? Ada yang pegang handphone kan? Kalau ada yang pegang handphone bisa searching. Coba cari tahu ya sekarang. Cari tahu Oke, sekarang cari tahu lokasi atau letak astronomis di dompet. Yuk. Berapa derajat, berapa menit, berapa itu? Ada yang bisa googling nggak? Sekitar 70.000. Nih, jawab ini ya, jawab pertanyaan ini nih. Berapa jarak absolut di dompet ya, di dompet dengan Bandung. Oke. Bandung. Di dompet dengan Jakarta. Oke. Di dompet dengan Garut Kota. Ya, sok. Silakan. Hitung pakai rumus yang tadi. Semuanya ya. Sabila juga. Sabila tugasnya jarak dari Bojongkoneng dari Bandung sama aja ya, itu ke Cisompet. Biar tahu. Silakan. Bapak kasih waktu 15 menit, 10 menit. Tadi kan apa? Langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya udah diajari juga sama Pak Tanmil kan, langkah-langkahnya. Satu, cari lokasi atau letak astronomis yang ditanyakan kan, berarti Cisompet, Garut Kota, Bandung, Bandung Jakarta udah ada tadi ya. Lalu dikonversi, diubah ke kilometer, ya, baru dibandingkan, dikurangi. Silakan. Ngerti ya tugasnya ya? Yang Marga Mulia ngerti tugasnya? Ya. Oke. Jatisari siap? Putri siap Putri? Bila siap Bila ya? Ya silakan. 10 menit dari sekarang. Jawab 3 pertanyaan ini. Berapa jarak absolut Cisompet dengan Bandung, Cisompet dengan Jakarta, Cisompet dengan Garut Kota?
Terus ya. Oh, letak Jarak tuang KM. jarak berapa? 280. Itu sampai ke Jakarta. 280. Benar, gimana cara apa? Sebenarnya kalau rumah sebenarnya. Ada seorang menitnya dengan 6 jam 11 menit, kerja 2 menit, jam 11 menit. Gelut. Bukan segede. Kalau misalkan pakai mobil, pakai motor berapa jam? Itu berapa? Pas. Misalkan tadi ada tahu Gimana kemana? Dengan gua. Karena supir Dari orang panas. ya carinya Makanya jangan raskin kemudian. udah. Berapa menit? Padahal saya pas, nanti 30 meter. Dari nulis. Anak kamu ya, sepatnya. Berapa menit kan? Ini gue keluar. Ini besok kita pergi. Mana ini sampai yang di kota. Masih nulis. No.
Udah? Jadi berapa? Udah ada yang berhasil menghitung? Jadi Sari, dibuka mic-nya semua. Marga Mulia, Belum, Pak. Ada yang belum. letak astronomisnya udah nemu semua? Ini Pak tidak ada kotak. Letak astronomis Cisompet berapa derajat? 7 derajat. 27 menit. 7 derajat, 20 menit. Lintang Selatan. selatan. Kalau garis bujurnya 107 derajat. 25 menit. berapa menit? 25. 2 menit. Bujur timur. Kalau Garut kota Selatan. Garut kota udah ada yang dapat? Marga Mulia, Bila, Putri. Udah dapat? Belum. Tadi Bandung udah ada datanya kan? Ya. Berapa Bandung tadi? 6 derajat 55 menit. Bintang Bandung kan 6 derajat 55 menit lintang selatan. 7 derajat 36 bujur timur. Kalau Jakarta 6 derajat 12 menit lintang selatan, 106 derajat 48 bujur timur ya. Ini Jakarta. Nah sekarang mari kita hitung Cisompet ke Bandung aja dulu ya. Nanti sisanya di PR-kan. Jarak Cisompet ke Bandung, kalau kalian ke Bandung tuh jarak absolutnya berapa kilometer sih? Berarti 7 menit 20, 7 derajat 20 menit dikurangi 6 derajat berapa? 55 menit. Berapa nih? Ayo. Ini kan 7 kurangi 6, 1 ya. 1 derajat ya. Nah, menitnya itu berapa ini? 20 kurangi 55. Karena nih 20 kurangi 55 itu minat ya. Pinjam ke 1 ini. Jadi 120 dikurangi 5 menit. Oke. Tinggal nih, atau kita samakan dulu ya. Kita samakan dulu menjadi apa? Menjadi menit semua. Ya. Kalau
100 derajat itu tadi berapa menit? 1 derajat itu 60. Jadi ini 7 kali 60. Ya. 20 menit. Ini 6 kali 60 menit. Ini berapa? 420 menit. Ini 160 menit. Tambah 20 jadi 400. Ini kan ada 20-nya ya, 440 menit. Yang ini tambah 55 jadi ayo, jadi Bapak yang itu 360 415 menit. Benar nggak nih? Jadi ini 1 derajat ya. 1 derajat itu berapa tadi? 111,3 kilometer. Ya. Terus menitnya minus 20 kali 55 minus 33 menit nih. Ya. Minus 33 menit itu dikali 1000 apa? 1800 meter berapa? Ulangi ya. Ini Cisomper. Ini Bandung. Oh, 7 derajat 20 menit. Ini 6 derajat 55 menit. Ini kan 1 derajat ya. 1 derajat itu sama dengan 111,3 kilometer. Ini sama ini. Ini hasilnya sudah 33 menit. 33 menit itu sama dengan 33 kali 1800 berapa? 50 sekian meter ya. Berapa nih? Ini kan 188,5 meter sama dengan 62.000 sekian meter atau 62 kilometer. Jadi kurang lebih jaraknya adalah ini karena ini minus maka dikurangi ya. Berapa? 111,3 dikurangi 62 ya. Dapat berapa? Ayo. 50 biji. 5 biji. 9,1. Lumayan sih kalau sama kilo. 49. Nah, artinya apa? Artinya ini jarak absolut Cisomper dengan Bandung.
Oke ya, itu Bapak contohin satu ya. Nanti kalian hitung untuk yang lain tadi masih ada berapa? Tiga, dua, tiga perhitungan lagi ya. Cisompet ke Garut, dua lagi. Cisompet ke Garut Kota dan Cisompet ke Jakarta. Nanti pertemuan berikutnya eh, kita bahas lagi. Jadi kembali ke sini kita masih memperdalam konsep geografi terkait dengan lokasi dan jarak. Insya Allah minggu depan kita akan maju ke konsep berikutnya tentang morfologi ya. Insya Allah. Jadi karena waktunya berganti dengan Pak Deden ya, pelajaran sejarah, maka untuk sementara ini Bapak cukupkan. Jadi kalian berlatih cari lokasi-lokasi astronomis yang lain ya untuk memahami lokasi dan jarak, baik itu absolut maupun relatif ya. Semuanya berlatih ya, Sabila, Putri, terus tadi siapa lagi ya yang nggak kelihatan? Yang di Marga Mulia, Jatisari, berlatih untuk memahami lokasi dan jarak karena kita belajar geografi ya, belajar geo itu bumi, grafi itu gambaran ya. Jadi kita belajar gambaran tentang bumi di mana tempat manusia dan makhluk hidup eh, berada ya. Demikian sementara dari Bapak ya, untuk pelajaran geografi kali ini. Eh, Kalian sekali lagi banyak berlatih terkait dengan lokasi dan jarak. Insya Allah pelajaran selanjutnya kita akan maju ke konsep berikutnya. Jadi ada 10, masih ada 10, semuanya ada 10 konsep ya kurang lebih. Jadi akan ada 8 konsep lagi nih. Berikutnya insya Allah kita akan maju ke morfologi. Demikian Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PR-nya dikerjakan ya. Izin pamit. Waalaikumsalam. Enggak, Pak Deden. Ya.